Sahabat Asal Omong, selamat berjumpa kembali dengan kami di Pojok Bebas, di channel Pojok Bebas Asal Omong. Semoga kami menjumpai sahabat-sahabat Asal Omong dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat, selalu dalam berkat dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kami akan berdiskusi tentang Labuan Bajo. Apakah Labuan Bajo itu bagian dari Manggarai Barat atau bukan? Untuk menjawab pertanyaan ini telah hadir bersama kita, ya seperti biasa, pakar kita, Bang Julius, pakar segala masalah, pakar segala soal, dan juga pakar segala jawaban. Selama 1 minggu ini kami tidak tayang. Dia sering bikin masalah sendiri dan sering menjawab sendiri masalah itu. Bang Jul, ini kan Labuan Bajo ini kan lagi gencar-gencar pembangunannya, Bang Jul. Ya. Labuan Bajo menjadi prioritas ya pembangunan di NTT karena Labuan Bajo itu bagian dari destinasi super premium ya, tujuan wisata, proyek wisata nasional. Nah, yang saya ingin tanya kepada Bang Jul sebagai pakar Asal Omong nih, apakah Labuan Bajo itu bagian dari Kabupaten Manggarai Barat atau bukan? Ini pertanyaan ini ya teman-teman sekalian, memang pertanyaan konyol, tetapi perlu kita renungkan ya. Perlu kita renungkan, apakah benar Labuan Bajo itu bagian dari Manggarai Barat atau bukan? Oh iya. Baik. Terima kasih Bung Wardi. Pertanyaan yang menarik sekali. Apakah Labuan Bajo merupakan bagian atau ibu kota di Kabupaten Manggarai Barat? Kalau kita melihat ceritanya, bahwa memang Labuan Bajo itu ibu kota dari Kabupaten Manggarai Barat. Resminya begitu ya, resminya ibu kota dari Kabupaten Manggarai Barat. Resminya. Karena di sana bupatinya tinggal ya, kantor bupati juga ada di sana ya. Betul. Ya. Tetapi belakangan ini, seperti Labuan Bajo itu udah bukan ibu kota dari Kabupaten Manggarai Barat. Ya. Kenapa seperti itu? Karena di sana ada pemerintah pusat. Ya. Nah, dan bukan tidak mungkin 1-2 hari ini mungkin presiden udah di sana lagi. Ya. Jadi ini hal yang menarik untuk kita pikirkan bersama. Apa masih perlu bahwa Labuan Bajo itu jadi ibu kota dari Manggarai Barat? Kalau tidak, ya pindah aja ibu kotanya. Pindah ke Lembor misalnya. Artinya Lembor itu bisa juga dijadi sebagai pusat pertumbuhan di Manggarai Barat kan? Kalau ibu kotanya dipindah ke sana kan? Dipindahkan ke sana. Ya. Karena kalau bupati masih ada di situ, wakil bupati di situ udah ada presiden. Ya. Artinya pemerintah Labuan Bajo itu sebetulnya cukup dikelola oleh pemerintah pusat kan? Dikelola oleh pemerintah pusat. Ya. Dan di sana juga ada bercokol lama Badan Otoritas Pariwisata. Untuk apa? Ya. Jadi saran saya, kalau ngomong kalau ngomong kasarnya, ini harus disadari. Dan mohon maaf kalau pemerintah pusat, terutama yang terhormat Bapak Jokowi, bahwa ini secara tidak langsung bahwa pusat menganeksasi Labuan Bajo menjadi milik pusat. Atau begini Pak, Abang, bukan begitu narasinya. Mungkin narasinya adalah bahwa Manggarai Barat tidak punya rencana yang fokus untuk mengembangkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata yang bertaraf internasional. Atau mungkin begitu. Jangan-jangan Bang ya. Jadi jangan salahkan pemerintah pusat, Pak. Kalau saya mau, saya tidak mengecilkan peran pemerintah daerah, tidak ya. Tetapi harus disadari oleh pemerintah daerah itu harus jadi pikiran. Kenapa pemerintah pusat getol sekali membangun di sana? Membangun Labuan Bajo. Labuan Bajo. Trotoar saja pemerintah pusat yang mana? Coba bayangkan. Ya. Dan dikit-dikit Jokowi ke sana. Luhut Binsar Panjaitan dikit-dikit ke sana. Si Opung sering ke sana. Ada Labuan Bajo. Banyak menteri yang sering ke sana. Banyak. Seolah-olah ibu kota negara ada di sana sekarang. Saya dalam pikiran liar saya, malah jangan-jangan
Bukan aneksasi bang, jangan bilang aneksasi, karena itu bagian dari republik bang. Jangan nanti Labuan Bajo jadi ibu kota negara lagi kan? Nah, dikit-dikit presiden ke sana, dikit menteri ke sana. Jarang main ke Kalimantan yang udah resmi jadi calon ibu kota negara. Artinya betapa istimewanya sebetulnya Labuan Bajo itu bagi negara ini. Di satu sisi, bagi pemerintah pusat. Betapa gitu istimewanya, tetapi di sisi lain pemerintah juga tapi, sudah. Ya, tapi masalahnya bang sekarang itu karena saking seringnya pemerintah pusat sering ke sana kan. Lalu kemudian juga banyak dana digelontorkan dari pemerintah pusat untuk membangun Labuan Bajo. Labuan Bajo sebagai ibu kota Manggarai Barat, di mana di sana ada pemerintahnya, ada bupati, ada apa, seolah-olah hilang dari peredaran. Nah, itu persoalan yang serius harusnya kita pikir. Dan yang menjadi masalahnya, sudah dalam kondisi seperti itu, mereka hilang di Labuan Bajo, karena banyaknya perhatian pemerintah pusat, mereka tidak muncul di desa-desa, itu juga masalahnya bang. Itu persoalannya. Harusnya kalau Labuan Bajo itu sudah ditimpukin uang oleh pemerintah pusat, nah mereka harus berkembang di desa-desa itu. Atau bagaimana menurut abang? Ya memang idealnya harus seperti itu. Tapi saya tetap pada saran saya tadi, udahlah. Ibu kota Labuan Bajo pindah aja udah. Apalagi bupatinya sekarang dari Lembor ya bang? Iya, apalagi bupati dari Lembor ya udah. Jadi ibu kota Kabupaten Manggarai Barat di Lembor sehingga dia fokus seperti tadi Bung Ari bilang. Mereka fokus tuh membangun desa dengan segala macam. Artinya ada pusat pertumbuhan baru lah ya. Supaya kita membagi itu madu itu. Kalau madunya cuma ada di Labuan Bajo, semut semua berkerubung di sana. Betul. Akhirnya ya. Kita menciptakan sentralisasi baru di daerah. ya, kita menciptakan lumbung-lumbung ekonomi baru dalam hal ini. Mulai dengan membangun, ya kan? Pelan-pelan. Ya udahlah, kalau Pak Jokowi sama Opung sama Menteri Basuki Hadipurnomo sering situ, ya udahlah saya bergeser aja Pak. Di sini saya membangunlah Lembor aja jadi ibu kota Kabupaten Manggarai Barat. Atau di salah satu kecamatan lah ya di sana. Iya. Soalnya dari sisi orang yang sadar atau orang yang waras ya. Bahwa mereka hanya jadi apa ya di situ? Ya, semua ditangani oleh pemerintah pusat. Jadi pekerjaan mereka di sana itu hanya siapkan tarian-tarian untuk kalau pemerintah Hanya datang untuk jemput gubernur di bandara gitu kan. Jemput menteri di bandara, jemput presiden di bandara. Jadi petani-petani di desa tidak terurus. kerja untuk rakyatnya apa? Padahal mereka dipilih oleh rakyat. Nah, tapi ada dua persoalan menurut saya di sini. Ini sangat serius. Bahwa pusat tidak percaya kepada daerah, sehingga mereka terjun langsung ke situ. Itu juga problem. Yang kedua, bahwa memang imajinasi dan kreativitas pemerintah daerah itu sangat rendah. Itu juga. Jadi hanya dua itu analisa saya. Tetapi apapun alasannya itu kepada Bapak Presiden, ya jangan begitulah. Kasih mereka kesempatan untuk itu ya. Saya kira seperti itu. Itu penting itu. Omong-omong tapi ya saya rasa mudah-mudahan beliau itu mendengar. Sudah geser lah. Nggak enak. Di situ ada Pusat sudah terlalu banyak di sini. Iya, semua orang sudah jadi bupati sama wakil bupati. Cuma jadi apa itu tadi itu jemput orang dan pejabat ya, atur mereka siapa panitia tari-tarian sebut pemerintah pusat ya. Ya kan kayak baru-baru kemarin jemput Leskodat bawa ke Warloka. Apa? Jadi bang, cukup sudah bang. Baiklah kalau gitu. Oke, salam sampai jumpa ya teman-teman. Pojok Asal Omong yang namanya juga Asal Omong ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang perlu kita refleksikan supaya kita menghasilkan sebuah sistem birokrasi, sistem pemerintahan yang efektif membangun seluruh masyarakat di pelosok Manggarai Barat. Salam dan sampai jumpa dengan kami pada topik-topik berikut.